Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia, tempat tanggal lahir Pangkajene 23 Januari 1978. Pendidikan terakhir saya adalah S2 di program studi penelitian dan evaluasi pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jabatan fungsional saya adalah Widya Prada Muda, serta instansi tempat saya berkantor adalah di BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Email saya alifaratu050908@gmail.com atau dahlia2301778@gmail.com. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan mengantarkan teman-teman untuk mendapatkan materi tentang bagaimana mendidik anak di era digital. Baik, kita langsung saja dengan presentasinya. Tugas orang tua mempersiapkan anak menghadapi zamannya. Kita sebagai orang tua, apakah sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi era digital saat ini dan era kedepannya? Setiap perubahan, meskipun perubahan yang lebih baik, pasti ada ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itulah yang harus diadaptasi menjadi kenyamanan. Nah, perkembangan teknologi digital. Ciri utama perkembangan teknologi digital ini bisa kita perhatikan dari adanya perkembangan komputer, kemudian lahirnya internet, dan adanya ponsel, telepon seluler, dan berbagai situs jaringan sosial yang tersedia seperti ada Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Konversi teknologi. Nah, di bawah ini bisa kita lihat contoh-contoh konversi teknologi. Dari buku sekarang sudah menjadi buku elektronik atau e-books. Ada surat, sekarang sudah ada pula surat elektronik atau email. Kemudian dulu itu ada mesin ketik, sekarang tergantikan dengan adanya komputer. Kemudian telepon, sekarang tergantikan dengan adanya ponsel atau telepon seluler. Nah, ini juga yang dulu adalah gramofon, kemudian menjadi kaset, CD, dan MP3. Dulunya jamnya adalah jam analog, kemudian berubah menjadi jam digital, dan sekarang sudah ada smartwatch. Nah, anak sebagai generasi digital, sedangkan kita orang tua adalah sebagai imigran digital. Anak-anak generasi masa kini merupakan generasi digital natif, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Nah, ini pengertian generasi imigran digital dan generasi digital. Generasi imigran digital adalah individu yang lahir sebelum munculnya teknologi digital. Sedangkan generasi digital, individu yang lahir setelah adopsi teknologi digital. Apa ciri generasi digital? Nah, bisa kita lihat dari segi identitasnya. Generasi digital rame-rame membuat akun di Facebook, Twitter, Pet, Instagram, YouTube, dan lain-lain untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka ada. Kemudian dari segi privasi, generasi digital cenderung lebih terbuka, belak-belakan, dan berpikir lebih agresif. Selanjutnya, dari segi kebebasan berekspresi, generasi digital cenderung ingin memperoleh kebebasan
Mereka tidak suka diatur dan dikekang. Mereka ingin memegang kontrol dan internet menawarkan kebebasan berekspresi tersebut. Proses belajar, generasi digital selalu mengakses dengan Google, Yahoo atau mesin pencari lainnya. Kemampuan belajar mereka memang jauh lebih cepat karena segala informasi ada di ujung jari. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan orang tua dalam menghadapi era digital? Orang tua diharapkan mampu melindungi anak-anaknya dari ancaman era digital, tetapi tidak menghalangi potensi manfaat yang bisa ditawarkannya. Kemudian, ini manfaat teknologi digital atau bisa juga disebut bahwa dampak positif adanya teknologi digital. Pertama yaitu sebagai sumber informasi, kemudian yang kedua membangun kreativitas, yang ketiga sebagai alat baik, yang keempat pembelajaran jarak jauh, yang kelima jejaring sosial, yang keenam mendorong pertumbuhan usaha, dan ketujuh memperbaiki pelayanan publik. Sedangkan dampak negatif gadget atau dampak negatif dari adanya era digital ini, pertama yaitu berdampak pada kesehatan mata anak, kemudian berdampak pada kesulitan anak berkonsentrasi, berdampak pada menurunnya prestasi, berdampak pada perkembangan fisik, berdampak pada anak, kemudian perkembangan otak dan hubungannya dengan penggunaan media digital, kemudian menunda perbahasaan. Nah, seperti apa pendampingan generasi digital? Sebagian besar penyebab anak terlambat bicara adalah kurangnya latihan, lebih banyak bermain sendiri, terlalu pasif, terlalu banyak menonton. Nah, ini pendampingan orang tua terhadap anak di era digital. Pertama yaitu orang tua harus menambah pengetahuan, kemudian mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital, dan kemudian yang ketiga imbangi waktu menggunakan media digital dengan interaksi. Yang keempat, pinjamkan anak perangkat digital sesuanya saja. Yang kelima, pilihkan program atau aplikasi yang positif. Yang keenam, mendampingi dan meningkatkan interaksi. Yang ketujuh, gunakan perangkat digital secara. Yang kedelapan, aktivitas dunia maya, yakni komunikasi jarak jauh, membaca berita, melihat gambar dan video, merupakan kegiatan dunia maya. Di saat inilah waktu yang tepat bagi orang tua untuk mempersiapkan anak berkunjung di dunia maya. Kemudian yang kesembilan, telusuri aktivitas anak di dunia maya. Demikian presentase dari saya mengenai bagaimana mendidik anak di era digital. Akhir kata saya ingin mengatakan bahwa setiap detik yang kita habiskan bersama keluarga adalah sangat berharga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.